Ya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Arianto dengan NIM 67 2020 Di sini saya hendak menjelaskan mengenai hasil pengerjaan TTS saya tentang studi dan transformasi dari kelas Grafcom. Akan saya lanjutkan langsung ke file object sesuai dengan perintah di Google Classroom. Di sini akan saya tampilkan link dahulu hasil codingan saya. Ini sesuai ya Kak, sudah menggunakan TTS strip NIM 67 2020 Dapat dilihat untuk hasil codingan saya seperti ini. Backgroundnya untuk tiap detik ganti, lalu untuk perubahan rotasi dari dua persegi panjang yang satu step yang satu line, lalu ada segitiga yang berubah menjadi besar dan kecil juga melakukan rotasi dan warnanya berubah. Begitu juga untuk kotaknya. Seperti itu. Akan saya jelaskan codingannya terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya langsung ke void object. Yang pertama ada background. Sudah dijelaskan juga di codingan kakak Asdos untuk if dan else-nya, di mana ini untuk detik yang genap dan else-nya untuk detik yang ganjil. Hitung persen 2 ini artinya jika tiap detiknya genap, di sini hitungnya sudah diinisiasikan plus 1. Di bawah ini Kak. Nah, ini artinya tiap detiknya ditambah 1, maka jika genap akan masuk ke if, jika ganjil akan masuk ke else. Untuk yang pertama, untuk detik yang ganjil, ini saya menggunakan warna ungu Kak, menggunakan fungsi GL clear color dengan warna seperti ini, yang artinya ungu. Untuk else-nya jika detiknya ganjil akan menghasilkan warna biru tua, menggunakan fungsi GL clear color juga seperti ini. Selanjutnya langsung turun, ini juga sudah dijelaskan oleh kakak Asdos dan tidak perlu diganti. Lanjut saja ke codingan saya yang if ini. Sama seperti yang if sebelumnya untuk background, kita menggunakan hitung persen 2 sama dengan 0 untuk mencari detik ganjil, untuk menginisiasi detik ganjil. Nah, pertama ada persegi panjang yang pertama. Nah, sudah dijelaskan juga oleh kakak Asdos, tapi saya jelaskan sedikit. Kita inisiasikan lebih dahulu push matrix dan pop matrixnya untuk mengawali dan mengakhiri tiap shape. Lalu di sini ada rotate F sudut. Nah, untuk sudut sendiri ini artinya untuk tiap pertambahan dari sudut rotasinya. Di sini untuk sudut sudah diinisiasikan juga di bawah. Nah, ini sudut artinya jika tiap pertambahan rotasinya ditambah 10 derajat dengan rotasi yang anti clockwise atau berlawanan arah dengan arah jarum jam. Maka dari itu saya juga membuat sudut dengan minus 10 tiap derajatnya. Nah, ini sudut ini untuk saya buat sebagai putarannya clockwise atau sesuai dengan putaran arah jarum jam. Seperti itu. Untuk sebenarnya jika lebih mudah, kita dapat langsung saja menambahkan minus pada rotasi di Z-nya ini. Di Z-nya tinggal kita tambahkan minus sama minus 1, maka langsung perputarannya akan clockwise atau mengikuti arah jarum jam. Namun di sini saya lebih memilih membuat void baru supaya lebih enak juga pengerjaannya, dan bentuknya sama semua seperti itu. Nah, lanjut ke sini. Nah, ini kan saya inisiasi sebagai GL quad atau sebagai shape kotak. Lalu warnanya ini juga saya inisiasi campuran hijau dan biru. Nah, di sini saya panggil void untuk persegi panjangnya. Lalu saya tutup lagi dengan GL pop matrix. Lanjut ke persegi panjang kedua. Begitu juga seperti persegi panjang pertama, saya inisiasi push matrix dan pop matrix dulu. Lalu untuk di sini untuk GL rotate-nya saya menggunakan sudut seperti yang saya jelaskan sebelumnya supaya perputarannya clockwise atau sesuai dengan arah jarum jam. Sini juga saya tuliskan 0, 0 dan 1 untuk perputarannya seperti itu. Di sini saya menggunakan GL line width karena ini merupakan sebuah garis dan bukan sebuah shape. Maka garisnya harus sedikit tebal supaya sangat terlihat. Di sini saya menggunakan 3.0 untuk line width-nya. Lalu di sini saya inisiasikan GL begin sebagai GL line loop, yaitu sebagai garis atau line biasa, bukan merupakan shape. Nah, lanjut untuk color saya inisiasikan seperti ini. Lalu saya panggil void persegi panjang lagi seperti itu. Saya tutup dengan GL pop matrix. Nah, untuk kotak
kotak juga sama. Untuk semua shape sebenarnya sama sih. Kita harus inisiasi push matrix dan pop matrix terlebih dahulu. Di sini untuk kotak saya langsung saja menggunakan rotate dengan sudutnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, ditambah 10 dengan rotasi X-nya 0, Y-nya 0, untuk Z-nya 1 agar bisa berotasi seperti itu. Nah, untuk kotak sendiri saya tidak menggunakan translate karena posisinya sudah pas dan sudah sesuai dengan video yang kakak Asdes minta. Seperti itu. Selanjutnya saya panggil untuk void kotaknya. Nah, untuk segitiga ini sama sebenarnya, sama dengan yang lainnya juga. Lalu kita push matrix dan pop matrix, lalu kita rotate. Dan untuk ini kita menggunakan sudut atau dengan perputaran clockwise. Salah. Nah, ini maksud saya kak. Nah, karena ini segitiganya berputarnya arah jarum jam seperti ini. Untuk X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Lalu nah untuk ini saya perlu melakukan translate kak, supaya posisinya pas sesuai dengan di video penjelasan kakak Asdes seperti itu. Kalau tidak ditranslate nanti posisinya akan jauh di tengah sini kak. Seperti itu. Hanya untuk skillnya karena ini dimulai dari besar ke kecil. Nah, ini dari besar ke kecil, besar ke kecil sesuai hitungannya agar selang-seling dengan kotaknya. Maka saya buat yang pertama, saya skill 2 kali terlebih dahulu, yaitu X-nya 2 dan Y-nya 2. Seperti itu. Untuk colornya saya menggunakan warna merah 100, lalu saya panggil void segitiga. Nah, untuk else-nya atau detik yang ganjil, yang persegi pertama ada seperti shape lainnya sih, push dan pop juga. Untuk rotate-nya saya buat sudut atau berputar sesuai dengan arah jarum jam karena kita sesuaikan dengan yang ini ya kak, sesuaikan dengan yang pertama. Hampir sama sih, sama yang pertama, cuma warnanya beda. Di sini saya menggunakan campuran warna red dan blue atau warna kuning seperti itu. Nah, red dan blue ungu enggak? Oh maaf kak, red dan blue. Ya maksud saya ungu, mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya untuk persegi panjang 2 juga sama seperti yang di if tadi. Namun di sini saya menggunakan warna yang berbeda. Seperti ini kombinasinya untuk menghasilkan warna ini. Nah, ini shape-nya untuk lainnya maksudnya. Untuk semuanya masih sama sih kak. Nah, lanjut ke kotak. Nah, untuk kotak sendiri juga masih sama seperti yang tadi. Namun di sini yang membedakan adalah untuk scale-nya. Scale-nya saya naikkan 2 kali untuk X dan Y-nya. Jadi untuk kotaknya kan awalnya kan kecil seperti ini, nanti akan membesar 2 kali lipat untuk X dan Y-nya seperti itu. Nah, untuk warnanya juga saya ubah menjadi warna merah. Lalu saya panggil void kotak dan tutup dengan pop matrix. Dan yang terakhir ada void segitiga. Segitiga juga masih sama, namun sama seperti yang di F. Namun di sini saya mengubah ininya, scale-nya. Untuk scale yang pertama adalah 2.0 untuk XY-nya. Ini saya ubah menjadi 1.0 karena sesuai dengan animasinya ini segitiganya mengecil ya kak. Nah, dari besar ke kecil, besar ke kecil seperti itu. Jadi scale-nya dari 2 saya turunkan menjadi 1. Untuk transfernya juga posisinya masih sama 0,3 dan warnanya saya menggunakan warna green. Lalu saya panggil face gitu. Nah, seperti itu. Tinggal ditutup dengan glue swap buffer. Nah, ini untuk tadi void up untuk Nah ini tadi untuk float-floatnya kak. Float-floatnya yang sudah diinisiasikan. Ada sudut plus 10 untuk berlawanan arah jarum jam dan sudut minus 10 untuk searah jarum jam. Nah, untuk lain-lainnya tidak usah saya jelaskan karena sudah dijelaskan oleh Kak Asdes juga. Sekian dari saya kak, terima kasih banyak.